Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahidan. Fakaifa mongko hale kaya apa ay halul kufar. Idza ji'na nalikane nekana ingsun min kulli ummatin saking setiap umat. Ingsun nekana bi syahidin lan syahid. Ya syahdu alaiha fi amaliha kang nyekseni sapa syahid alaiha ing atase umat fi amaliha kan amali umat wa wa te syahid nabiyuha iku nabine umat wajina lan kana ingsun Allah dikakan sira Muhammad ala haula ing atase mungkon umat kowe tak tekakno syahid dan khalid dadi saksi. Dino kiamat itu kabeh nabi jadi saksi atas umat kalau mereka sudah menyampaikan amanah Allah. Ini itu tabligh. Yauma idzin ing dalam dinane jina bin kulli umatin bisyahid. Yaumal majid iki dinane teko tekane sapi. Kiamat di sana. Sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Wa asabulan maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasul ing rasul. Seneng lautu sawa bihimul ardi. Lautu sawa lamun den ratakno bihim kelawan alladzina kafaru apa al-ardi. Di dalam keadaan sing galau, sing rusak, sing susah, wong kafir itu sampai seneng umpama bumi diratakno. Artine ndekne dadi turab di ayaku turaban mislah. Saya kepengin dadi ora dadi siapa-siapa. Wala yaktumuna wa haditha lan ora iso padha nutupi sapa kufar Allah ing Allah. Hadisan yang omongan. Ya ayyuhalladzina amanu li'ilmu sing iman la taqrabu sholat aja margi sira salat ing salat. Wa antum hali sira kabeh sukara iku mabuk. Kowe ora oleh parek salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu sehingga ngerti sira kabeh mak perkara. Aku nakang ngucap sira kabeh. Wala junuban lan ora oleh salat hali dalam keadaan junub. Illa akhiri sabidin kecuali sekedar ngeliwati dalam hatta tastasibu simba atus sirakabe wa in kuntum lamun ana sirakabe ku mardo iku loro ala safarin to ngatasi perjalanan au jauh to teko sapa ahadun minkum sangi sirakabe mlaku iki saking nggon ngising nggon Thailand kok nggon niku buangan niku awala mas tung to gepok sira Anisa ing wadon. Termasuk sing batal wudu niku gepok wong wadon. Di sangka tempat gerak, sangka tempat WC, sangka WC utawi gepok wong wadon. Wa fi qira'atin nang dalem qira'ah bila alifin kana mu'alif. Aulamat tumun nisa. Wa qila rubate dua-duane qira'ah iku di makna lam ilang ke maknane gepok. Dawa telamsu al-jasu dunya iku gepok pelantangan menyentuh. Kala dawuhna hu ing lamsu di mana dadi sapa Ibnu Umar. Dina cara mazhab Ibnu Umar, walai lan ngatasé mazhab Ibnu Umar asal fi Imam Syafi'i. Sekedar tersentuh menyentuh itu batal. Nggih. Wa ulhiqa bihi al-jasad bi badillah. Wa uhikolan dan pada nabi lan al-jasudiyat apa al-jasud gepok menyentuh di basarah lan kabehane kulit. Jadi semua bentuk persentuhan itu dari Imam Syafi'i batal. Wa ani Ibnu Abbas lan sang Ibnu Abbas juga te alam surat jima. Mane fanatik mantep nemen-nemen. Dadi dari Ibnu Abbas itu wong lanang jawe wong wedok kuwi jawe bojo nek salat wis salat masal gak jimak gak batal wudu. Lha memang mboten napa-napa. Kotoro nak pas khasnya khas gitu. Ane kula bolak-balik ngomong, santri tambah kiri kok madun tambah dadi wong kurang ajar. Mergo wong Islam sing sugih ku janggal, sekedar tersentuh kok batal wudu. Mergo sugih ora rasane angel tawaf tengkak. Angel barang jum. Kan gak mungkin gak bersentuhan lanang. Itu, dan setiap saat wudhunya batal, lah kangelan boleh.
Iku intine kon lare santri tambah kere, tambah seneng mazhab fanatik, kok ora rasane to. Wah. Jadi haji-haji aja enggak mazhab Imam Syafi'i. Mergo ora rasane kangelane. Lah karo ngaji-ngaji mesti takoke pundi Bandung niku lanang wedok kempal nak ngangge mazhab Syafi'i ra kangelan. Cara kere seneng mazhab Syafi'i, ora probleme, ora tau kaji. Jadi bulan balik tak eling no Madun Mustafa itu agama ora iso. Mbok nganggo versi dhewe ora iso. Jadi kudu ngono. Pondok sareng sing gedene ngono iku biasane kurang mau ngantri kesemper. Sampai gak sadar. Jadi memang beda tuh. Jadi kowe di pondok gede ku pikirane santri 1000 WC-nya harus jumlahnya sekian toilet. Kalau enggak cukup sampai santri itu pingsan. Paham tidak? Sementara pikirannya orang larat bodoh gede kok agak orang larat jadi tarik dari ya. Paham ini benar Ramadan supaya. Jadi memang masalahnya menjadi berbeda sama sekali. Antara rutenya wong sing tanggung jawab, mbek rutenya wong cilik. Sebelum nanti kiamat ini. Ini kayak wudu. Dia agak tahu janggal, lanang wedok batal. Tapi tak kau ngomong sing tahu haji. Tak janggal dengan dapet Imam. Tapi ibu merugakno. Kan gak mungkin dalam keadaan lanang wedok kumpul ning tawaf ning sa'i. Amin wudu mau. Paham ya? Jadi hukum ya. Nah, akhirnya intikal mazhab. Jadi misalnya nganggo mazhab Ibnu Abbas gak jima ya gak batal. Itu nganggo mazhab Syafi'iyah sing paling sederhana ngene iki. Sing batal itu sing menyentuh, sing disentuh gak batal. Di asal kita ndak niat nyentuh posisi kita kan Allah menghukumi batal awalamat komunitas atau kamu menyentuh perempuan berarti sing dihukumi batal sing menyentuh sing disentuh tidak apa-apa. Tapi ini popor-popor madun ratu janggal itu ratu kaji. Aku belum tahu janggal rasanya mungkin bodoh gede. Belum tahu janggal rasanya nak rutennya itu bodoh gede. Ini falam tajidu ma'an mongko ora nemu sira ma'ane gani. Ketika kowe dalam keadaan ora suci ora metu ibani, fataya mongko taya mumpo sira kabeh. Soidan ing lebu iban kang suci. Jadi ketika sanduk banyu tayamum ning soidan iban. Pokoke tak niati ngaji pergi. Turoban tohirun fadribuki berbadan. Tapi ini ngoten sami mawon, ning era modern madun gak janggal turok, pancen kere kon janggal turok. Tapi wong sing haji ya janggal. Mosok ning pesawat kok nganggo napa? Turok, diamuk sampe awak pesawat sampe pramugari ini. Wani ke haji wong 9 jam ning ngono pesawat. Nggih boten, ning Indonesia sangat. Sampe nganggo turok iso iwak akeh. Wong pada ayu-ayu madun ke lugu buka turok ning pesawat. Yang mulane fatwane seseh saniki iki kuwata. Wong tayang saniki mulai sing nganggo kabin pesawat sampai sing nganggo kursi duduk pesawat mun kuwata. Ya mergo iku mau. Fakih nganggo turap sing ra janggal madun sofa kere-kere. Sugih iki ku janggal. Momane suasanane haji iku. Takono wong haji. Adam nang haji ceritane saya monggo. Kira tahu takut kan? Itu gak belajar ini sombong, gak bener. Lu gak bener, aku rasa semua dengan santri punya kata-kata itu. Kita ini gak sekedar ilmu fikih, ya takut. Santri sarang rata-rata ngalim kulo sebagian gak rono kitab, karena mereka gak mau tanya. Sebenarnya kan gampang loh, kalau kulo misalnya santri sarang mau sakit mau kitab kan gampang. Nak mau haji wudhunya nggak, kan harus dijawab tuh. Ambek saya siapa fatwanya, gini kan gampang tuh orang haji. Kan banyak tuh misalnya sampai tak ngomong haji yang sampai kenali. Orang modelnya saiki ketika tawaf, lanang itu kumpul, ya kan kamu nggak perlu baca takbir jangan. Oh pokoknya ini, pokoknya ini kan anut berita yang di sana, anut keputusan ulama. Takok, benar itu. Bagian ilmu nyebut takok. Kulon kan baca fatwa saya Ismail sampai siapa. Padahal saya di Indonesia ya tidak pernah ngerti saya Ismail siapa, saya Yasin, saya Isan. Tapi saya selalu baca fatwa-fatwanya. Rata-rata kalau ulama Sunni itu cenderung tidak boleh, tetap harus pakai itu. Tapi medun misalnya boleh pakai batu.
Tapi kalau sampai kabin pesawat kursi itu rata-rata tidak boleh pakai tayamum, paham betul? Tapi kalau sudah berbentuk kayak tembok ini, rata-rata ulama sekarang ulama kata-kata yang salah. Karena ini jin suturah, jadi kayak tembok kayak apa itu jin suturah, jadi masih dekat dengan turab. Nah, cara Abu Hanifah kan turab itu hanya kinayatun angkulima nabata fil ardi. Jadi cara Abu Hanifah itu boleh pakai sajarah, boleh pakai hijarah batu. Di turab itu pokoknya yang begitu gitu, tidak harus turab, misalnya bebatuan atau apa. Sehingga lebih murah, lebih ringan. Nah turab Pak, lebih kiwang ada sama yang pesawat. Pakok nih, muka oleh santri sombong dusun. Khusuk ada sampai ya, ada orang alia sombong, orang takut sombong. Sampai jadi haji itu sudah mengalami masalah, begitu juga Mina. Jadi riyen wonten Mina Jadid, Mina Qadim. Jadi itu sampai jadi masalah khilafiyah. Untuk cara Madura ngotot sing Qadim. Madura nyen. Jadi ngene ya. Masjid Haram yang disaksikan Nabi itu kan anggap aja ambane sak jalale ini. Paham betul? Ketika masjid ini diperluas. Apa perluasan ini termasuk masjid yang digehendaki Nabi? Paham betul? Jika misalnya Rasulullah ngendikan man shalla fi masjidi hadza falahu kadza wa kadza. Paham ya? Masjid zaman Nabi kan paling sekian meter. Terus sudah diperluas jadi sekian kilo. Apa sahnya tawaf itu harus saat masjid zaman Rasulullah apa asal ngitari Ka'bah? Itu terus jadi masalah fikih terus. Begitu dia wukuf di Mina. Mina zaman Nabi sak jalalain ini. Ketika secara de facto enggak mungkin, enggak diperluas kan diperluas. Ketika diperluas apa wukuf ning perluasannya tetap sah. Begitu juga Arafah dan seterusnya. Jadi kita mengalami masalah-masalah fikih terus yang berkembang. Lah ulama sing markai model Udura, rata-rata pokoknya sing kok zaman Rasulullah. Muatat model Madun barang. Kepengen niru persis zaman. Tapi nek ditakok ndak persis di zaman Rasulullah kok. Begitu juga barang jumroh. Kiai kuno meyakini barang jumroh harus kena setan iku watune diangkat malaikat. Padahal hadis saya kira kabeh watu yang dijupuk tronton itu. Batu yang di marmanya itu tempat pembarangannya itu. Ya diangkuti watu, diangkuti tronton. Ora kok silang mlebu langit itu mboten. Lah nek alamat ditampa iku watune ilang berarti kadine saya kira tampa kabeh watune sampe numpuk. Ini jangan ditronton. Makanya takok, paham dunia itu takok ke kancamu sing wis haji kan. Takok masalah. Kulo kan sering takok wis ngambil putra-putra dia itu. Jadi masalah-masalah fikih ambek masalah-masalah kultus agama mitos itu banyak mulai dhisik enggak pernah terjawab. Ya tadi karena bagaimanapun kita ini hidup nganggo ukuran nafsu, nganggo ukuran hadun nafsi. Nah, ukuran hadun nafsi ini Islam ora tau jawab masalah. Misalnya ngantem dalam jumlah itu kok, wah tuh kuijet ditompo ta ora. Itu berarti hadun nafsi. Ada hadun nafsi ditompo ora ini dadi susah. Gara sampean krono amru kan pun mboten. Kulo balang krono amru ora ditompo ya ora masalah. Ngono apa diperintah Allah. Kulo mau kabari pangeran salat ditolak kabeh kulo ora susah. Kulo susah arah tolak mergo ora nuruti perintah pangeran. Ini sampean ngukur nek ditompo gak bisa swarga. Iku hadun nafsi. Semari kurang ajar ya, semari kayak bolak-balik mari kurang ajar itu hadun nafsi. Mari kurang ajar itu hadun nafsi ujung-ujungnya. Mari rusak tatanan itu, bener wong sufi. Mari rusak tatanan itu hadun nafsi. Waduh, mari rusak tatanan hadun nafsi. Yang penting hadun nafsi nyaman. Misalnya Pak Baloman lamaran yang bayati. Nekah sunnatu rasulika ya Allah. Kulo demi amrukan lamar. Beres kan? Wes gak kuatir ditolak apa? Kowe piye? Lho contoh gampang. Ahmadun adul roti, turun amruwa, tolakun nafaqah amru. Ora ono inane. Mergo gak dipikir ya aku nukang ya adul roti ya golek pasir wong iki amruwa golek nafaqah ya adul uyah. Tapi nek sampean mikir hadun nafsi, aku kiai, mantune wong keren adul roti. Wes anggere ngaku Quran hadun nafsi ku ruwet. Paham betul. Dan sekarang orang haji itu banyak yang pakai. Jadi sing sok suci, kalau Mustafa atau Ahmad bin pakai ukuran malaikat mau. Balang jumroh waktunya kepengilan. Misalnya wukuf kepen Mina di zaman Rasulullah. Arafah boleh di zaman
Rasulullah. Tapi kadang nuruti hasil nafsi. Ya hasil nafsi orang puas. Pokoknya ukurannya dia tidak puas kalau tidak sampai di situ. Itu bodoh ini. Padahal Allah saat ning hotel nama taku miyati bukum wa jami'a. Kowe pas ning hotel ya ambek Allah. Kowe ning Arafah sing zaman Rasulullah ya ambek Allah. Kowe setelah di Indonesia pun ambek Allah. Mulane ketika Baitul Muqaddas di soal Yahudi pidane Ka'bah dari Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Masam pangeran wis tandane kula tapi ya. Cara pangeran aku yang ning pipi cangkemmu. Dadi tok suci malah markai ya men. Lah sampeyan kok ning mina Rasulullah. Apa kowe saiki ra seseni pangeran, ra seseni nabi? Kulo pede mau masuk ning Indonesia atau ning Mekah kulo tetep mantep disayang Rasulullah. Kulo pede, maksudnya pede tenan lho. Saya itu mantep disayang Rasulullah iki pede. Oh, nanti ana kanca kula nanti mondok Mekah kuwi sampe takok kula pertama ini. Kuwi sering ngisi ketemu Rasulullah. Takok kula nih. Sama ada takok ngono. Ora aku ra iso mungkin kakak lama. Nah cara kula, urip bagus itu. Kita mulai sini kan diajari tauhid bahwa kita setiap perilaku kita wallahu alimu billatis sudur innahu bikulli shay'in saat di sini di Mekah di mana-mana kan bisa di pengiran. Tapi tidak boleh pengiran untuk mina, tidak boleh tempat yang paling suci. Karena di hotel berdigatan. Malah kurang ajaran cara tauhid temen. Di hotel berdigatan, pada mina nangis. Cara pengiran kurang markai. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini nomor siji hadir nafsi itu. Mau hadir nafsi. Mulai semua nomor siji aja hadir nafsi. Mulai cara pangeran wis pokoke menyangkut haji ya cara pangeran ya. Jadi kalau mayu azim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang saat haji masih menghormati syiarnya Allah, yaitu artinya takwa. Fadkurullah azikrikum abakum wa sadaq. Kamu ingat Allah, ingat Allah. Ojo ingat hadir nafsi. Jadi haji yang mesti ngoten, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Labbaik soalnya dengan Allah. Tapi nak sampai pakai hadir nafsi mau standar ideal. Mau itu berapa yang diusir polisi? Kalau Kiai Memon cerita itu hampir berapa persen diusir polisi. Karena memaksakan standar zaman Rasulullah. Misalnya mina yang mina yang kodim, enggak mina yang muasta yang jadi. Arafah yang ngoten. Keyakinannya gitu. Arafah itu ditempati orang berapa juta pun cukup. Tapi secara fakta kan memang nggak cukup betul. Orang mesti ada yang di luar lingkaran itu. Oh, malah nak kadang haji sing kiye-kiye di so fanatik. Wah, aku bisa ning Jawa Arafah, aku kan ning jero bagane ra karuan. Lan kula semeneng, bareng ana peristiwa wong pinggire Ka'bah buangga. Jebule Soeharto kroni-kronine iku yo haji malam mlebu Ka'bah. Ana ukuran saleh kiai Ka'bah kalah saleh mbek Soeharto. Sak top-top kiai paling parek Ka'bah. Soeharto mlebu Ka'bah. Cara ukuran fisik digawe ukuran. Ala kula lagi guyonan. Lama-lama ya top tukang cuci Ka'bah, kelasnya malah mekem. Ya ukuran. Jadi intinya Islam itu ya nih kita iman sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku matiku kabeh krana Allah, krana Allah. Nyaman sampean. Ning Indonesia ya disekseni Allah, disekseni Rasulullah. Sampe nang Mekah ya mbek Allah, mbek Rasulullah. Sampe ning bumi dhewe ya mbek Allah, mbek Rasulullah kan nyaman. Wah, bos sampean sok khusuk, sok buwen dhewe muarka ini. Muarka itu, memang soleh rata-rata marka itu. Kan itu terlanjur punya standar kesalehan. Mulai Allah sering mengingatkan. Dari pengiran dia lucu mas. Justru sering diingatkan itu orang soleh. Fala tujaku ansakum gua alamu bimanit. Tak kau itu josok suci. Allah yang berkata orang bimanit. Muka soleh itu mau terlanjur di standar kesalehan. Misalnya kalau madun itu ngerti. Hasil nabi lah asalukum alaihi ajro. Baru kalau kiai kok senengane jual duit. Jual dah kiai kok jual duit. Waduh. Dia kerungu, misalnya di antara ilmu wasarul ulama mayati babal maro ulama welek atau babal maro rokiai ketuan bupati. Jadi untuk ya mau itu untuk lah. Karena terlanjur punya kriteria kesalehan. Tapi dia lupa tanggung jawab terhadap proses umat ini. Dan aku sing bodoh saya ubuk ini umat saya itu sopo sing rumah. Kue sing rumah, saya orang sing idolakno kowe. Mikir nganti kiai itu jatuh terus bodoh saya bubar umatnya Nabi saya gak duit hidup semang balik dengan aku orang muntapi mereka ada tertarik sama saya sama anakku yang tertarik lalu pikir ngono lagi sadar oh iya saya ini tidak siapa-siapa dalam proses berislam bertaklum itu nih sadar matur Mustafa aku enggak henti-hentinya saya betul saya kalau ngomong gini terus terang
sama orang-orang yang gedeng kiai maupun nopo gedeng Barwani itu mesti saya begitu. Saya bukan bela dia besar, enggak. Saya biasa tidak cocok dengan mereka. Tapi tanggung jawab. Kalau kamu tidak senang dia besar ya oke. Misalnya tri di kelompok tani pekerja. Artinya enak gue gedeng oke. Misalnya rasa cocok secara pribadi. Tapi gue dua umat komunitas bakal roti, gue umat komunitas Gibson. Jadi adil. Orang gue kerja nih mati kerja. Sisa-sisa ilmu santri gue ngadili kiai nakal anak dolen kan. Selama ini kita itu begitu soalnya kita. Gue nak kerja tenanan. Sisa-sisa ilmu santri yang menjadi kurban kiai oleh jalur dua kiai oleh para jabat. Sisa-sisa ilmu ini musuh itu gue ngadili kiai. Ya saya kira tidak cinta senang ada duit. Kan boleh bayar musuh sidik ayo gue sudah nih uang. Sementara hidup pemberian gue mikir anak bucu, gue mikir apa? Kan bukan nasib. Paham betul paham. Jadi ini masalah umat Islam itu di sini ini betul. Jadi yang kiai besar sudah kedunian, kiai kecil ribet berhenti. Nanti kalau terapi apa yang Pak bakasannya MM-an, santri ini bakat ngeritisi. Ya orang akhir punya rasa sambung ya. Jadi masalah kita paham dulu. Tobat. Gue rasa tobat wedi aku wedi pengiran. Wani sama tanggung jawab guru film ning pengiran. Men tak kok pengiran. Kowe nek gedhe iki sing di pondok niku ngrumat umatku sing mari jemaah aku. Saya lele iki pondok marai wong salat sampai wong iso maca kitab. Lah kowe sak ape-ape paling untuk pemrominan mertua wis sopen nang. Lalu kata Said itu pada saat diceritakan di game yang bentuk Said itu banyak yang di IPN ketemu Rasulullah. Rata-rata Rasulullah itu pesan dengan Said kamu ini sama kiai Jawa harus baik. Fainna azuriyati fardi Jawa mutasiro. Mereka anak turunku ning Jawa iku akeh. Lan umatku sing umat Islam ning Jawa iku akeh. Wah ini rata-rata ulama-ulama yang saya temuin itu cerita intinya Rasulullah itu rata baik responnya terhadap ulama-ulama Jawa karena peduli sekali sama umat ngitik-ngitik agama itu peduli sekali. Ya iya dong, Kang Madun zaman pikirin ulama Mekah itu untuk fasilitas dari kerajaan mulai rumah sampai gaji. Muadzin di Arab Saudi itu bisa beli BF. Di Jawa itu dapat hal. Kemudian gile-gile kemarin kan tidak dapat apa-apa, tapi pedulinya terhadap proses berislam, proses talim itu tinggi sekali. Ulama yang betul gaji di Samor, terus Malaysia kan digaji. Muadzin di Malaysia naik BMB, betul, saya tahu sendiri. Imamnya ya juga di hampir 4.000 ringgit. 4.000 ringgit pada saat itu orang yang banget. 4.000 ringgit. Mungkin sekitar 8 juta ya, 8 juta lebih. Artinya apa? Nah, ulama Indonesia gak digaji, terus cukup peduli sama umat. Carane mulang Quran, carane mulang hadis sampai carane wudu sing bener, sholat sing bener, tahajud sing bener. Kok gak nabi haru gitu. Jadi uang orang kok kayak itu udah dapat bapak direwangi gitu. Baru untuk hiburan sidik pilkada, komentari macam-macam. Padahal paling untuk 1 juta tuh di Wonokromo. Paling tarifnya bener. Kok ada mudreng kayak ini ngono tuh. Iya, om untuk pintu kata saya kan buat juga ini kan tinggal nol gitu. Dua so tenang gitu. Apa ini? Tunggal panitia. Tuh so tenang. Orang orang rasa tuh begini ini, pengiran mawon sudah nemu tuh. Wah apa tuh begini? Betul betul apa? Ya iya menuso khawatir. Ya udah pengiran aku. Falam tajidu ma'an. Paham ya? Jadi masalah-masalah yang subjektif ya sepihak itu tadi. Kalau mazhab Syafi'i itu bagi orang yang roh rasanya haji berat sekali. Karena kalau lamis malmus batal berat sekali. Begitu juga sama mina jadi, mina kodim. Terus tayamum itu pakai turab apa benda. Itu masalah-masalah yang berat. Lalu terus ada saya Ismail, saya Yasin, saya Isa terus bikin fatwa untuk yang modern-modern. Sama Rabitatul Ulama Islami juga bikin fatwa. Tapi NU dasar markai. Sebetulnya NU itu sudah bagus Mas Bro. Setiap muktamar kan ada masail fikih. Tapi lebih populer yang pilihan ketua umumnya sudah. Itu sebenarnya markai. Ya, jadi bagus. Artinya ada sub session yang bahas masalah-masalah fikih lagi. Tapi orang dia boleh santri kok musuh-musuh melaratlah sombong.
Sebetulnya mudah Mustafa kalau Fuadin. Taruh saja orang haji di Wonokromo itu berapa yang kita kenal, ditetir kenal saja. Kalau kok ini kita kenal Rumanto, nanti ada Pak Irfan. Terus tak bodoh-bodoh ini haji kan ngerti, cuma sholat model kono ini, tayamu model kono ini. Tapi kita tidak mau tanya, paham itu Pak? Ya karena izin aja. Orang ngalim tak takut. Pikiran ini kan ada urusan alim, masalah mati iya itu ada urusan alim. Kan bukan cerita anak dong. Baru di bro piye. Terus model neng pesawat tangan jam sholatnya piye kan nggak perlu masalah. Jadi paham Fuadin, jadi ilmu yang murah le. Akhirnya nih santri itu mahal. Pulau betul nanti temu kamu Cina, tapi saya melimpah fatwa-fatwa mereka karena saya sudah tanya Gus Kamil, Gus Yopur, selain beli kitab-kitabnya, karena akhirnya murah. Ilmu menjadi murah karena kita mau ngalahin takut. Tapi nak sampai nusu bombong model ini, repot. Ini sombong, cara Nabi fatwa ala zikri, cara Quran yang ngau tentang itu takut. Padahal takut sama Allah dikit gampang, sama ditektir kenal Romanto, ditektir kenal Pak Artifan, Allah itu selalu membuat lingkaran mudah. Jadi keliru orang mengatakan agama susah keliru. Kulun muyasar, agama ini mudah. Kalau tidak mudah gimana? Taruh saja. Kamu kenal saya kenal Kiai Memun. Betak Kiai Memun levelnya internasional, kenal saya. Kan mudah sekali kan ngekes. Gimana kita apa-apa mereka tak Kiai Memun, mereka tak saya Muhammad kan gampang kan? Makmur mengenai. Kenal Bali Maksum, kenal Pak Dirjis. Yang gampang kan? Tapi gara-gara kumal, santri modelnya kumal. Hal-hal yang mestinya gampang dia gawe aneh. Muni sungkan, jujuran piye cerita meluk piye jujuran kok ngene-ngene. Gampang, kalau angkatan periode mu ya akeh Gusti kan. Tanya diskusi, silatur. Gampang kan? Ibu ke kumal, repot kan? Model madun mboten derek-derek. Tak kok perkembangan Islam ini mboten derek-derek. Cangkemmu. Lah kok derek komentar ora dipikir. Derek komentar tahu kan? Kudu tobat nganti kudu tobat. Dosa nang iki. Omongan tok lho, pahit ora pahit. Timbang ki sebenarnya bener kok malah aku sakake. Komentar yo angel. Keceron. Punya keceron. Lah tahu kita rusak. Tahu kita rusak. Keceron itu. Paham ya? Jadi masalah-masalah fikih apa ya? Jadi menyangkut kayak turoban, lamsul mar'ah. Ini Mbak Lukman ini punya fatanya saya Ismail. Jadi kalau sampean tanya fotokopi. Nanti misalnya ada Gus Butuh, jaluk no Mustafa, misalnya Gus Jujuran Butuh jaluk no Mbak Lukman. Aku ikut yang duit, gampang. Udah pasti gampang, mari kumpul santri itu kumpul. Saya itu pernah ya usul sama Gus Kamil, Gus supaya ilmu itu murah. Mbak Ma'arif itu kumpulkan. Ceritani saja perilaku Sayyid Muhammad atau fatwa Sayyid Muhammad tentang isu-isu publik. Baik itu tentang kenapa Amerika, kenapa Saudi dekat Amerika, itu yang isu global. Sampai isu-isu yang kecil-kecil. Misalnya Sayyid Muhammad ngadepi Mina Jadid, Mina Qabil. Satu Arafah Jadid, Arafah. Ya supaya isu-isu yang di masyarakat yang berkembang itu terjawab. Oh iya, itu menjadi murah. Zobur juga gitu usul saya. Sebenarnya ilmu itu menjadi murah. Kalau mau, semari larang mau Ahmadun sombong, Mustafa sombong. Ya begitu loh, tak boleh mantau. Misalnya tak haji iya. Gak aku kira tak kok haji. Yang tak kok enggak apa ilmu kan gak butuh dari zaman haji kan. Kejanggalan tetap. Gampang kan sebetulnya. Ini nomor gampang ya teman-teman. Mbak Tim Haris Mani ngono itu juga Mbak Mukit memiliki. Mbak Mukit tersentuh oleh kita kan ngomong misalnya. Tapi Mbak Mukit itu sungkan anaknya. Saya sama, sungkan sama Mbak Mun putrane. Jadi pangeran mengenai ngendikannya pangeran manusia nanti tidak punya hujah karena saya tidak mengirim seorang rasul. Mereka Allah aku kirim seorang rasul. Nggih ya, bener alasan kalau sampean berkenal kula dikenal Kiai Memun. Berarti sampean Kiai Memun mau liwat kula tok. Kiai Memun tok Mekah budi-budi gampang. Mas Pur dikenal Bali Maksum kenal pangeran katanya. Jadi Mbak Pur tok pangeran wis gak usah liwat Bali. Nah, pangeran kesana mati lagi. Gak usah liwat. Lagi, Bali kenal pangeran ya. Cepet kan? Tapi kenapa pondok salah masih misalkan orang-orang bodoh? Itu ya itu tadi, kumpul lereni, kumpul kok ora gelem takok. Terus orang nggak mau balik kemana? Santri buku melingkas minggu sih orang muati. Wis kowe kumpul kok kowe mau takok. Kowe kan wis suwi jaga sistem pendidikan jejeran hukum atau rakyat, tapi jenenge takok wis terkait itu gak gelem itu. Tertutup, Pak. Padahal mudah kan, jejeran itu siapa kan mudah.
Saya tanya yang sepuh sungkan ya putrane. Karena saat kita ada tanya tetap ngerasani, paham? Saya pondok duit dok, sebenarnya luaran kita tetap ngerasani itu. Jadi harusnya Mas Bro dari segi ini tidak pemberdayaan umat itu benar Gus Dur. Tidak mudah memberdayakan orang NU. Orang NU sistem komando. Lah betul mudah seperti Mas Bro. Pondok Tegalrejo terkenal salah mutu, mangane gosol ger istilok. Badur Maduri kanane Gus Dur alumni Tegalrejo. Berarti secara teori politik, transparansi politik kan mudah sekali didapatkan. Paham betul ya? Sama menyangkut ilmu agama juga gitu. Tegalrejo Gusmo kan akrabe Mbah Mun. Artinya ngadil ilmunya mudah sekali gitu. Mudah dan murah karena mereka ada orang matre kan. Sampai suan tak jam enggak perlu bayar kayak konsultasi dosen, konsultasi dokter kan. Ini gara-gara sampean markai kumel. Meningkus sih, kumel lah pokoknya kumel. Tertutup. Akhirnya ilmu jadi larang kan. Baru sama wanita kok ngisi murid malah takut sing mati lah ziarah kubur. Malah rantuk ilmu kan. Kehilangan duit rantuk ilmu. Dumane orang mustajab kok pangeran ganggu senati kok pengarane. Dan ora bener. Makanya saya itu protes deh. Kenapa pondok sarang masih melahirkan orang bodoh? Dunia itu tidak perlu lah lahir orang bodoh. Nak wong alim macam tertentu ya, orang sampai baca kitab bisa alim kayak saya itu memang mungkin tidak banyak. Tapi sekedar informasi ilmiah itu kan melimpah. Ya memang melimpah ya. Misalnya kasus-kasus mina kodim sampai kasus itu tayamum yang pesawat. Kan gampang sekali kan misalnya Romanto Haji, oh nggih kula nyeksa ini Mbah sinten ngeten. Misalnya kalau Romanto Haji bareng Pak Najib. Oh nggih kula roh Gus Najib biasa mawon tayamum nggih kursi. Kan gampang kan? Ilmu jadi murah kan? Begitu juga menyangkut akad nikah, kita akan tahu akad nikah kayak begitu, hukum nikah ya kayak itu. Jadi saya musyahadah dengan Pak Adin ini saya musyahadah. Sampai misalnya mondok yang Purworejo sama, Purworejo kiai ini sampai malah kiai ini sampai nanti kenal deh Pak Adin ini Purworejo muridnya saya, macam gampang kan parah kan? Apalagi akan dari Romanto Sarojo Muniro, kiai dan ini. Jadi dosa tenar, kalau Mustafa Ahmad itu dosa sekali, sangat dosa. Ilmu semestinya murah mudah Mas Bro, udah kumel udah ruwet. Ya gampang kan. Kalau Badina dikenalannya kiai gede. Berapa dia yang kenal beliau? Dan berapa pula yang siap merumah mantu nih rental ini Ahmadun nih. Iya, mantan dari Badina sama tuan. Nih, kalau mantu butuh pewaris patah. Jenengan paringi ilmu nih kan terus diceritain. Oh gini. Cek Badina setengah jada, terus aku edak terus saya jelas aja. Jadi boleh, ini harus diperdayakan. Mumpung kulo cek urip, kulo eling ini harus diperdayakan. Sake, jeme pun sake, wong sepuh sing. Yo kate sarang ya, sampean kate saya Muhammad niku pinter mawon mengeluarkan santri sarang. Kayak maksud ini ayahnya sudah di Mekah berapa tahun. Berarti berapa ilmu yang didapatkan aku dari ayah. Meskipun maksud belum alim. Tapi paling tidak itu ngerti ya. Kalau tipikal kiai paling tidak satu fanatik jamaah. Ada kiai gak fanatik jamaah tapi fanatik tahajud. Yang satu fanatik hukum halal haram. Yang satu fanatik kan tetap wonten tetep ciri khas itu. Jadi kayak bapak itu orangnya longgar, guyon tapi nggak pernah nggak dari Quran. Fanatik keluarga saya itu dinasti Quran. Nanti yang keluarga Bali masuk apa dinasti sosial atau apa. Kan tetap ada model tipikal-tipikalnya karakternya atau biasanya kan ada. Lah itu kalau itu diwariskan secara massal lewat musyahadah. Sahabat juga gitu. Sahabat tidak semuanya alim. Cuma mereka syahadu tanzil wa syahadu afalar Rasul. Mereka hanya nyekseni Rasulullah ngono to carane salat ya. Rasulullah ngono to carane ngadepi wong Yahudi wong Nasrani. Ini kan hanya begitu saja. Lah mereka yang tidak menyaksikan di kon takok sing nyekseni. Mana ketika Nabi ballighu anni walau ayah farubba mubalaghin au aminsa berita tentang aku tetap kudu mbok sampekno. Engko wong sing ora pati paham takok sing nyekseni rupane syahid. Liubal liho syahid mingkumul kok. Oh sing syahid sing nyekseni aku nyampekno ning sing ora nyekseni. Jadi liubal liho syahid mingkumul. Oh. Paham sopan. Jadi Rasulullah gambar karepe organisasinya gampang. Ya kan jadi mudah kayak dia memang nyekseni perilakunya ulama-ulama Mekah. Cerita tentang Santri Anwar, Santri Anwar ketemu masuk ulo cerita tentang kan gampang ini balik ke syahid mingkumul. Jadi mudah. Paham ya ini cekeli tenan niku ilmu niku
Apa melok buku ratu sampai makin. Alam tarfam ta. Mongko ngucapo sira biujuhikum kelawan wajah-wajah ira kabeh wa idikum tangan-tangan ira kabeh. Samsahu biujuhikum wa idikum inna wa ta'ala wa kana ana sapa wa afwan sing akeh nyepurane wa pura tur akeh nyepurane. Alam tarono ora ningali sira ilal ladina maring akeh utu kang den paringi sapa ladina nasiban ing bagian lan kitab. Yastaruna khali padha tuku sapa ladina antul lala ta ing sesatan. Wa itu lan ngarepno sapa ladina antan ditu ento nyesatno sira sabila ing dalem. Wa mau te awal ka alamu pirsa bi ade iku lan musuh-musuh ira kabeh. Pakafalan niku bisa apa bile apane walian apane kesaksiane. Pakafalan niku apane kekakiane nyukupi hafidon. Pakafalan niku bisa apa bile apa apane latiron apane nulungi. Minal ladina itu setengah sayang Yahudi harifuna padha misah ngubah sapa ladina hadu al kalimah ing kalim ing tema kalimat sing tengene Taurat dirubah an mawadi saking tempat semestine al kalim jadi dirubah saka tema semestine. Misale temane tentang keunggulan Nabi Muhammad dirubah jadi kekurangane Nabi Muhammad. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ladina hadu sami'na krungu kita wa asena lan maksiati kita. Wasma ghairu musma'. Wasma lan ngurungu sira Muhammad ghairu musma'in khale pengurungan sing ora bener. Jadi kanjeng Nabi dipisui ambek wong Yahudi. Mak, pengokna tapi paling kowe salah dengar. Wa yaqulu lahu ra'ina lan ngucap sapa wong ra'ina. Ing kata ra'ina itu bahasa sing artine iku misoi. Wa ya kalimatu sabbin bi lugatihim wa ya ra'ina ya kalimatu sabbin iku kalimah misoi bi lugatihim lan lugati ya. Layan haling rubah ya takrifan sing rubah bi al-sinati kelawan lesan-lesane Yahudi. Wa ilmu boten murah piye Mas Bro kula baleni. Berapa ribu orang Wonokromo bantul sing roh prilakune Mbah Dim lewat tamu sing nate sowan Mbah Dim. Berarti kan menjadi murah. Begitu juga harusnya berapa ya paham Pak. Ini rapiane Mbah Dim enggak mesti krana sowan sana kan. Ada di antara teman kita, saudara kita, guru kita sing sowan. Padahal di Indonesia itu banyak sekali ulama yang bener-bener ke Mekah puluhan tahun, di Mesir puluhan. Dan ya kata tentang rakyat mana suruh sampai mikir. Quran ada Gus Najib. Misalnya tentang ulama Mesir, wonten Zaki, wonten video pun. Tapi kalau ilmu dibuat tidak mudah, ini dia dipetuk ya ngelera karuan. Nah, sing khusus wae matu niku kumel gak karuan. Kowe ora paham kumel maksudnya. Wis kunak guna kowe kowe lho. Kayak mau katok. Kalau terus dari buruk kan. Ya taruh saja kayak kamu kan nggak menangi Mbah Hamid Pasuruan, tapi gara-gara bapak kamu menangi, kita dapat cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Kan menjadi murah kan ilmu. Tapi kapan? Cucu kita jadi bodoh, jadi gak roh-popo. Kok iman tenan Mas? Kok iso? Kalau pede mawon ketemu ulama Mekah, ulama Mesir, kalau pede mawon. Karena apa? Ya saya dapat informasi banyak tentang mereka gitu. Masuk kuno modern bekas 10 tahun kalau pede mawon, bukan karena saya merasa alim. Ya memang kan banyak tahu lah cerita tentang sana. Akhirnya kan nggih ngertos ada. Orang kalau kata saya lihat ini paling modelnya ngoten niku tema-tema kan sama kan sebetulnya. Tapi nak sampai kumel ini gimana rusak kumel. Susah. Ngulon Pak Kuwati, anggar ketemu Cak Anwar tak terang ilmu sing aneh sithik. Wong yai mboten nate ngoten. Ora nate apa kowe ora roh. Ora nate ora muah ngono. Mikir dene. Ora nate apa kowe ora roh. Pasti dibetir gitu. Iya, kowe ora kenal aku. Lagi sadar. Ora nate ora roh. Ora roh kan dadi. Nah, kan haji itu paling gampang haji itu kan kok ada tentang yang haji kan maksudnya. Yang menang ulama-ulama arif kan tak ada. Jadi Nabi jambak ya, caranya koordinasi masa ini ngoten libal li syahid min kumpul ghaib. Jadi santri sing ngaji kok nyampean sing ora ngaji. Sehingga informasi sampai ke dalaman cukup informasi tentang Nabi cukup. Kesini saya Nabi disampaikan sing mboten. Mboten saya tak kok biasanya. Tahu-tahu zaman Rasulullah tadi pun benten aku tahu nanti hadis Rasulullah Bukhari dok ketonggo gitu. Dia kan musal-sal itu wow. Kalau ngalim juga diulang gini, mau ngalim diulang bapak saya Muhammad Said Alawi, ngumpul terus. Kan panjat oleh kasus tanah sarang mesti kita udah bangun Mbah Jubair.
Berarti Uber Bapak Fakih Mas Kumambang. Bapak Fakih Mas Kumambang muridnya Mbak Mahfud Atur Musi. Mahfud Atur Musi muridnya saya jadi Dahlan sing aran Yana. Abi Bakar Sato ya, Abi Bakar Sato. Bakar Sato sing aran Yana. Bakar Sato muridnya saya jadi Dahlan pun cepet. Rasulullah paling namun 17 nomor wonten 17. Kan gampang. Kalau sampai ini sama, nanti sama tanya salah gurumu, ini cepet Rasulullah. Dan perilaku mereka lewat sejarah itu kita tahu. Kalau kali Jokowi kada wakada, kalau Sunan Ampel kada wakada, sama. Ini gara-gara kumal itu mau. Jadi dosa dan kumal itu dosa. Sekali-kali sowan saya, dia siapa yang kamu anggap alim? Alim ora kudu alim sing maca kitab bener mboten. Soale ndek kepedulian pada umat atine apik. Sako. Kula niki waris gak kedah ilmune sempurna. Kula ora sempurna, padahal jelas waris. Waris saking sinten jenengan? Serangno jujur. Sehingga ada diskusi. Dulu zaman Rasulullah juga gitu. Jadi kalau ada sahabat yang ilmune pas-pasan nyeritakno pola Rasulullah disumpah mbek Sayyidina Ali. Bener kamu menyaksikan Rasulullah kok ini disumpah. Ketika memorinya baik, dianggap ilmu. Enggak usah metuki Rasulullah. Jadi merian nggih wonten tradisi sungkan Rasulullah. Jadi tidak semua isu bahwa Rasulullah ngendikan itu terus dicek langsung ke Rasulullah gitu. Makanya Sayyidina Ali jambak sing orang parkir Rasulullah kadang roh hadis Rasulullah gitu, lewat orang. Salah contoh termudah, Sayyidina Ali itu mazza. Jadi gampang metu mati. Mati itu cairan sing dadi najis tapi ora majib nang. Nah, kan wonten kuntu rajulan mazda. Faktahnya itu bin Rasulillah likur fi ibnatihi ilayya. Aku itu wong sing gampang metune mati. Aku kan gak enak takok Rasulullah wong aku mantune. Nek dadi nali antuk Fatimah. Dadi likur fi ibnati ilayya. Fa amartul miktat fa ta'amal. Aku ngomong miktat, miktat takone kanjeng Nabi. Terus ngene ngendikan ya silu ya karahu wa ya tawaddu. Jadi dulu itu proses transportasi ilmiah, transformasi nopo peralihan itu ya lewat saling tanya. Misalnya orang tanya Nabi sungkan takut, ngangkat sahabat itu gulu-gulu, medak, takut Nabi, ini. Jangan siapa? Sungkan ya aku mantu nih. Ini mulai gimana tuh? Tidak sungkan ya aku mantu. Ya mungkin kan kayak madun, orang bajunet, orang tak ada yang batung dia, sungkan enak, aku mertuan. Tapi yang jelas ilmu itu harus diburu, bang, musuh. Kita mau bangun kan enggak sopan karena kamu santrinya. Ini kan gampang lewat putrane kancam. Justru itu nanti kamu enggak punya alasan di depan Allah, punya alasan angel. Mergo Allah nyediakno saranane gampang. Kita mau bangun kan sungkan. Takok putrane kan gak sungkan, mergo sak angkatan misalkan. Kula takok kiye memang sungkan, kalau bisa guru sampe. Jika nanti ya li Allah ya guna ala wa hujjah, li Allah ya guna ala nasi hujjah. Kan wong ora dihujjah ngarepe pengiran, kok ternyata ilmu dibarengi gampang. Ya gampang aja, dia besar mana enggak bisa diakses. Tahu tak kita. Ya iso pun dia bisa diakses. Berarti pada gedang di IP bauke. Gimana? Bauke di anak berarti apa aneh, Mbak? Berarti. Jadi tanya tentang dia kan gampang kan? Mau tak apa ponakane. Ayo ki iso sing to. Menurut Habib Pasuruan, santrinya bertebaran di mana-mana yang menyaksikan beliau. Sumarane lho ku malam iku, angku. Kisah bawa Baturman Hudori, ya gampang. Mana bapak nih? Saya sungkan Baturman, bukus mudri ke bukus teman hubungannya gampang. Namun gampang. Ngomongin anak Turkiya rata-rata di anak. Kemudian ada yang duwe malah gampang, tak kok bono. Gampang, intinya itu gampang. Al-minal ladina yukharrifuna al-kalima amawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wa asma'u ghayr musma'in wa ra'ina alayyam bi al-sinati wa ta'an walau annahum tasatun wa qalu sami'na wa ta'na wa asma'u dzurna lakana khairan sami'na ngrungu kita wa ta'na lan ta'at kita wa asma' lan ngrungu sira wa dzurna lan ali sira lakana khairan iktina ana padha khairan apa amal walakil ana buwa. Tapi ning lanati ing wong Yahudi sapa Allah taala kufri fala yu'minuna illa qalila. Monggo ora iman sapa wong Yahudi la kodan kecuali sithik. Ya ayyuhalladzina amanu aminu imanu sira kabeh lan perkara najalna kang nurono kita musaffiqan halim bener lima mati.
Mingkop di anak kita, dirinya yang to membusuk kita wujuhan ing wajah. Panar udah mau kembali no kita kayak wujuh alat dari yang atas itu berdua wujuh. Awnal anak untung lanat kita hum ing Alladzina kama lana kaya yang lanati kita asal tersakti yang wong-wong sing duweni dina setu. Iku wong Yahudi sing dilarang berburu dina setu. Tetapi berburu dilaknat. Ojo sampai dilaknat kaya dilaknatine asal sakti sing dilarang berburu dina setu. Wa kana lan ana apa amru ya apa keputusane Allah iku makbulan ing lakon. Inna wa ta'ala wa ta'ala la yaghfiru ayyushraka bihi ora dipura sapa wa syirka lan siriki sapa Allah. Wa yaghfiru lan dipura sapa wa mak perkara juga kan sak sore mungkon sirik iman maring wong ya sau kang salah sapa wa iman. Wa man disapa wa sirik sapa man dikai karena wa faqat taro isman ati. Alam tarono torani ngali sira ila ladina maring wa zakuna kang bersihna sapa ladina anfisam. Mbok delok wong sing sok suci. Wa hum al-yahud. Wong sing sok suci termasuk Yahudi. Hai qalu nahnu abna wa sebab. Balillahu zaki ma yasha. Bal orang ngono apa utawa zaki bersih sapa wa maning wong yasa ora ngesana sapa wae. Walai zamunan ana ora den ani wae sapa ngake fatilan ing sak sithik. Dadi ora ana wong diani wae. Undur ning ala sira ke fahali kau apa taruna gawe-gawe sapa ladina alam wal kadiban koro. Wa kafalan cukup apa bihi istira apa isman disani pinan kang jelas. Alam tarono torani kali sira ila ladina marung ake utukan den paringi sapa ladina nasiban bagian nang kitab. Duminuna haliman sapa ladina bil jibti wa tauhid lawan jibit lan tauhid. Sonamani iku dua perjo di Quraisy. Jadi dua berhala di Quraisy. Jibit tauhid. Mereka iman mek jibit tauhid. Wa yaquluna lan ucap wong akeh ladina kafaru mari wong kafir. Wong kafir dikomentari diucapno haula. Ute mengkono-kono kufar iku luwih terpelajar luwih untuk dituduh. Innal ladzina amanu tinimbang sing iman apa ane jalan dalan. Termasuk wong sesat wong sing yakini wong kafir luwih apik. Mulai kau mengkono wong akeh wa ladzina wong la'ana gumuwa. Kang laknate ing ladzina sapa Allah wa taala. Wa man disapani wong jalan laknate sapa Allah falan tajala binasi. Oh nggih sesuk kalian malam Senin brai, kula malam Selasa maling ngasih. Kula diutus langsung lagi Bapak. Bapak kudu geram, kula ditelepon langsung. Faidan entah mungkin dahulu nak betul dari awan maksud malam suasana kan nasi. Faidan mungkin nanti kono layak tu nana tanah kiro. Ulai kaladzina la anahumu wa ma ya'anillah falan tajidal nasir. Amlahum nasibum minal mulki amlahum ana ta iku dhewe Yahud nasibun te bagian mulki saking kerajaan. Apa Yahudi duwe sedikit kekuasaan. Faidan layak tu nana tanah kiro. Faidan mungkin nanti kan ngono layak tu na orang ngekei sapa Yahudi anasa ing manusa nakiran halis itu. Tidak cara pengiran. Ini khusus makbul sing modern. Nak cara pangeran makbul, nak wong Yahudi dikei kekuasaan, iku prakteke ora tau ngekeki manusa sithik blas. Disanding medhite wong Yahudi ora tau ngamal blas, iku cara pangeran. Jadi fenomena zaman akhir, misalnya buat bank nyumbang atau IMF nyumbang atau tokoh-tokoh LSM Yahudi nyumbang, misalnya sekian miliar bahkan ning Aceh dan sebagainya. Nak cara pangeran tetap lain turunan nasa lagi. Lha iku delala Mas Bro. Cara pengiran sebagian ketok benerin. Sing nembe akhir-akhir ini pengakuan mantan Bukhari sing saiki rame teng Amerika nih. Jadi buat bank ternyata disuruh ngrenteng teng negara-negara berkembang. Sing kira-kira ora kuatnya nyawa. Nah, gak kuat nyawa dijaluk minyake, dijaluk freeport. Saya ini kan wonten di antara mantan pegawai bank dunia sing ngaku niku. Jadi intinya ini, dia untuk triliunan nyumbangnya miliar. Berarti kan prakteknya orang nyumbang belas juga sintikannya udah duit. Nyawa deh. Paham ya? Lebih ngumpul. Nah ini Republika hari-hari ini laporannya juga terus. Republika Jawa Pos. Bahkan Kompas. Dari cara orang internet, bahkan Kompas laporannya gitu. Nah enggak, misalnya Singapura nyumbang Indonesia. Meskipun 300 miliar, 400 miliar. Nah, pasti di Indonesia nilainya tak dulu itu agaru. Jadi ketok, nah cara pangeran umpama Yahudi di kesempatan nasibun al multi, faidan laitunan nasa. Dia itu mau keputusannya Allah beda ambek sawangane. Nah sawangane ya mereka nyumbang. Tapi nek sampeyan wis kenal, wis ngerti permainan dunia ya hakikate ora nyumbang.
Lalu ini permainan kelas ini sama. Kados kita ngadepi Cina kan kuatal ya, nah dikulai murah tenan, sawangane diskon tenan, tapi wong sing ora perdagangan, ya iku awal sangko ganjuran iki kan di model ngono wong akhire kulaan ngene kabeh, kita tergantung kabeh. Tapi yo dikulai wis murah oleh utang. Ora citrane apik. Padahal gara-gara citrane apik, orang tersedot di situ semua. Akhirnya wong Islam nyeng-nyeng. Tapi itu permainan. Jadi Quran harus ngeleng. Jadi amlalu nasibun minal mulki. Fa idza wa'tunan nasana. Ambil sudura atau ngasuti sapa ngake anak sak musuh alama atau kuwa. Ing atase barang kang maring ngeladina sapa Allah wa ta'ala fadli sing anugerahane Allah. Fakot atena mongko teman-teman parang kita. Mulane terus iku Mas Bro. Bahkan di Kompas ono anekdot ngene ketika ning Amerika ana pengakuan. Saat ini kan Irian Jaya baru rame-rame ning Kongres Amerika mau diusulkan kemungkinan berpisah sampai Indonesia. Nah rasanya zaman Papera penjajakan apa pendapat dan Irian Jaya tahun 69 itu kan orang Irian kan tapi mau jadi anekdot. Jadi di PBB begini dari delegasi Belanda harusnya Irian terpisah dari Indonesia karena secara bentuk orangnya juga beda sekali dengan Indonesia. Orang ini beda bagian Indonesia bicaranya dari Belanda. Tapi delegasi Indonesia itu pinter. Lah apa nak beda Indonesia terus Irian mirip wong Londo. Lah ya apa nak beda wong Indonesia terus Irian mirip wong Londo. Dari anekdot terus akhirnya PBB mandek-mandek. Oh ya sama Indonesia aja. Mereka luwe ra mirip ada apa? Intinya patonan penting. Nah, lagi mau Indonesia kok. Enggak juga ada orang Barat. Orang Barat ngandani anak. Nak kamu nyumbang untuk orang Ethiopia, orang Afrika, mereka itu miskin. Yang benar aja masa orang Eropa, orang Afrika miskin. Mereka kaya. Loh nak kamu kok tahu? Ya mereka keriting semua. Apa hubungannya? Kuat salah. Wong Barat udah rambutnya lurus-lurus, agar keriting berarti nih. Salah. Nah, Afrika keriting. Masa mah kelaparan. Keriting mesti nih. Salah. Kalau salah kelaparan. Dan dia makan arah mirip orang Indonesia terus mirip apa? Paham tuh, nanti kan nanti dia rasa apa naranya nyai kue terus lagi dia. Itu kan malah tuh nyai itu ya. Karena nyai itu GR. Kira tak ulang untuk ulang sok apa? Malah tuh guru apa yang bagian tengah bah. Subhanallah. Akhirnya BBB ini manduk-manduk iya. Malah ya anekdot video lah masa. Ya gara-gara cerita ini. Seperti paradok antara kebijakan Amerika dengan kebijakan Indonesia sendiri yang utang, kebijakan Irian Jaya yang sekarang yang rubah itu, gue ada repot. Tunggali zaman itu saja pro wong Kristen, Gus Dur pro wong Kristen, dia nentang Gus Dur pro wong Kristen. Macam nak teng Jawa gak ketara mas, teng Jawa wong Islam mayoritas. Jadi wani wong Kristen itu ide bukan kita mayor, tapi tak kok no wong sing lemah. Ditektir uripe gura wong Kristen, ditektir uripe ning Irian Jaya, tenggene timur. Kok betul kebijakan Gus Dur iya, jenenge nak rukun. Bagi wong Islam sing jan guru wong Kristen, utawa wong Islam teng Irian Jaya, teng timur-timur kan milih rukun apa? Mereka kan minoritas ya. Jangan-jangan kita berani melihat Jawa mergo mayoritas orang-orang kebenaran gitu. Nyatane kita nang Irian Jaya utawa ditektir guru wong Kristen, Muslim sing guru wong Kristen. Kok nyoba banyak sekali. Ya bener banyak sepundi. Wong mriki sing merantau ke Batam pinten. Rata-rata majikane Kristen wong Muslim. Kira-kira mau. Jadi istilah itu masalah-masalah yang mesti peka. Artinya peka itu tadi. Kita itu kalau sawangan bilang Kristen kayak Gus Dur ya repot. Tapi kayak anti ya repot. Mana bener Nabi istihad itu salah di ganjar. Pokoknya pilihannya aneh. Dari Nabi yang istihad salah diganjar di situ. Pilihannya aneh jadi istihad. Aneh, itu aneh. Jadi pilihan istihad. Nggak usah perkara gede perkara cilik. Kue manja anak apa? Tak manja anakku. Bener rasa neng duwe wong liya. Mbok manja mari nakal. Gak ku manja malah njaluk wong liya.
Tadi dia ngoten, sembok manja jalur ini bapak apik. Bapak manja potensi jalur yo. Tapi ketika bapak manja potensi lama. Istihad. Artinya memang riskan ya, sama-sama mungkin salah. Tapi kalau niatnya baik, artinya kita memilih satu pilihan istihad itu niatnya baik. Itu diganjar. Memang nggak ada pilihan yang tanpa efek manapun tidak bisa. Kalau gue kenal kiai gede, kenal kiai misalnya masuk. Dari segi itu wong soleh kita apik kenal. Tapi dari segi gue dari orang di mental tanggung jawab yang prosesnya aku enggak ada. Kan banyak tuh Mas ya. Gini saja contoh. Orang sak Maspur, sak Ahmad, sak LLI dua ilmu, dua kredibilitas, dua komitmen. Gara-gara kenal kiai gede mestinya potensi mandiri, nyai cilik anak itu akhirnya jadi candalem. Itu jadi penderek. Akhirnya sekedar penderek. Sementara sak LLI Mustafa bisa membangun Islam di kono, Madun bisa membangun Islam di sini. Tapi daerah apa? Fisik. Sementara kejadianlah kayak Fuadin, kiai bertanggung jawab dengan proses pengajaran Quran, masjid dan apa. Di sini masalah ijtihadiyah. Tapi ketika ada daerah kiai belajar potensi ijtihad kita salah, mau minggu atau toro. Diberi cara berpikir kita tentang Islam salah. Untuk gak timur mursik, jadi orang yang mengingatkan. Makanya sedengan kasusnya tenigile. Jadi kamu ini dapat ilmu dari saya dari guru saya atau dari kita. Saya sendiri juga tidak langsung merasa benar. Nak begini menajat di pengiran konsultasi. Ngapain? Ini mau ngomong awam kalau kiai kalau itu pengiran. Cara kanjeng kula tak. Iki ngeluh ora oleh itu. Umat ngeluh ngarepe kiai ngeluh ngarepe keliru, kalau gue ada kodok rumantau, kodok maten, nyak mas kurang, udah maten ngeluh, ya itu lapor menuso, lapor ke bentuk ya itu laporin mengira, ya itu. Kali ini rame-rame mas, koran-koran tentang Republika, itu lah gede pimpinan pengakuan. Memangnya dibukukan betul di publikasi, orang siapa jemput. Jadi memang sudah rumput, permainan rumput. Nah, permainan betul rumah tuh ya, permainan dunia murno. Tapi sampean bela Irak nih, Saddam killer tenan, bunuh tenan. Bela Amerika itu kafir. Mulai jeling waktu zaman perang Iran sama Irak. Iran sama Irak itu sama Muslimnya perang. Ketika ini memang jadi gitu. Dia nak bela Iran ini dosa, Iran Rusia. Tapi gue bela Irak berarti ridho Dzurriyyah Rasul dibunuh. Mereka hampir 50% penduduk Iran nak Dzurriyyah Rasul. Hampir 50%. Perangnya antar kiai gitu ngoten niku, pun repot. Jadi masalah ijtihadnya itu repot. Kowe pro kiai sing kedunya, iku yo repot. Kiai kok kedue. Kowe pro kiai kiri yo repot, ora di reputasi. Ngurus awake dhewe ra iso mbok bela. Khase kiai mimpin umat, lan kiai kiri mbok bela, ngurus awake dhewe ra iso mbok bela piye? Kita misalnya pro madun, dari segi melarat kita saatnya, tapi nggak mungkin dia maslahat nih umat. Kira-kira kayak pondok era kuat, di madrasah era kuat. Padahal yang namanya publik kudu disokong pondok besar, madrasah besar. Urusan umat ini kan harus disokong oleh lembaga yang sehat. Ya betul mungkin lah. Misalnya kiai soleh nak kuno kiri gitu, sampai cara memperdayakan umat gitu. Buat pick up sih, buat kami sih kopo. Yang dia mas, betul tak akan. Karena kita tetap butuh lembaga publik ya dua mal jamaah ya. Yang sudah teruji jamaah kan pondok jajaran, pondok merukem, pondok apa? Pondok Aljune. Kalau pondok kecil mbok bela lagi ngawiti nggih bangunan fisik saja. Misalnya kiai besar kita tinggalkan, kita backup madun, lagi ngawiti nggih bangunan tok nggo energi. Urung ngawiti nggih daya tarik sing sama santri 10. Piye supaya umat Islam terperdayakan ke sono, terus dadi 1000. 10 dadi 1000 ya wong wonge gak menarik. Jauh. Itu kok ora. Jadi susah. Lumayan sih. Makanya masalah ngoten repot. Iku mau kudune bener kok diskusi PBB. Apa nek santri ki misiran terus madun luwe apik ya. Apa nek orang mirip wong Indonesia terus mirip wong Londo. Jadi iki kanggo logika. Apa nek bodoh-bodoh gede terus madun luwe apik. Kan tidak mesti juga gitu. Bukan sekarang itu banyak ya masalah-masalah begitu. Jadi umat Islam terjadi adawa kan itu. Ya gak ceritanya Mahfud tuh, kiai yang melok pilkada. Padahal di bawah ya. Itu ditekan juga. Ya kata orang bawah tuh. Kiai watan itu. Lalu kiai ini mau paling kalau gue balapan ya tahu habis gitu kamu gimana? Kiai ya mantan
Mantan-mantan anak muda malah sing nomor ora tau ngono dene iku. Tapi itu gimana? Ya enggak apa-apa biarin, malah normal. Malah roh orang dikit biasa-biasa aja malah nanti kayak kelainan ya. Jadi masalah-masalah istiadah itu gak ada bareng yang batin. Jadi masalah-masalah istiadah. Ya tentu paling gampang, sama di pondok. Sama di pondok paling bingung. Nah, sehari kamu tekan saat santri melarat kamu tekan sehari. Agar alami ramah juta tenang. Agak maju tenang di bodoh. Tenang urusannya paham. Di bodoh tenang. Jadi lah bos. Pemimpin ADM, cek kancam, cek keluargamu, cek IPM. Alami bodoh tenang. Nak buat target, yang mantau tenang sering target. Hari ini apa lagi ya? Hari ini harus sudah sholat, hari ini sudah jam ini harus sudah. Itu mantau tenang. Dah tidak menghormat IPM, tak menghormat sopuan. Buat target tak mantau tenang. Esok udah tani kora-kora. Jam 8 kudu ini. Mantau tenang kan? Kok gue nak diatur-atur sih? Ayo buat alam enak tenang, tak tempatnya. Yo nakal, tenang bosan. Jajal lah percaya. Ini jadi masalah istiadah. Mengenai ketika orang itu Mas Purono sing tanya Gus Dur kok mulaikan kontroversi tenan. Tenang orang agak dikira ini tidur tenan. Nah kalau itu ini perlu tenan, perlu nak ngulo tenan. Tapi dikira ini terus, ya ngawur tenan. Itu masalah istiadah. Masih Mas Ari aja ya nggak bisa jawab ketika ditanya. Zaman beliau malah Masumi kan ngeten-ngeten balai ya misalnya ini bener lagi Masumi ya. Ketika Masumi mulai melenceng beliau aja menang. Nanti ya repot gitu. Sama Geisal dua Yuswan Geisal gitu. MUI itu kan gak sekelompok orang-orang soleh karena ulama pemerintah jinan kok derek. Pemerintah itu seringkali dia organisasi. Gak kayak MUI dia organisasi dia narkoba, repotnya kan kalau manusia itu terlanjur aktif. Karena terlanjur aktif itu semua kebaikan harus diberikan. Makanya dari Imam Syafi'i manusia itu mesti punya teman jelek dan baik. Nah, teman baik itu dioptimalkan, yang jelek diminimalkan. Betul jadi itu. Kita ini kan hidup di bumi. Misalnya taruh saja kondisi Indonesia. Tahu-tahu di mata politikus, kiai dan Islam itu dari konstituen. Bang, ini tak cerita deh. Jadi di mata Pak Harto, umat Islam yang mayoritas konstituen. Jadi tidak umat Islam melihatnya itu konstituen, umat politik. Sehingga Pak Harto menghibur mereka dengan masjid Pancasila, dengan ISMI dan sebagainya. Itu sunnatullah, sama. Idam Samawi melihat kiai itu orang yang punya masa. Jadi dia butuh suara. Akhirnya kiai yang punya karismatik didekati. Nah kiai selalu akan melihat amir, pemimpin itu ya ada potensinya untuk menggerakkan Islam. Kalau nak buka ini Islam, senang kiai paling enggak dibangun masjid, paling enggak dibangun pondok. Mereka bupati terus kebijakan bangun, agak para kiai lah tetap bangun komplek, membangun stadion kan gitu. Justru karena bupati tetap bangun, dia di antara alokasi dana ada untuk stadion semua, tapi untuk pondok untuk masjid. Akhirnya banyak kiai yang dengan kalkulasi ini, oke, kita pro bupati. Meskipun ya baik juga kiai yang anti bupati, berkehasilan pemimpin rata-rata dolim markai. Nak tak parki sok di manfaat aku, akhirnya anti bupati. Tidak apa-apa kalau asal berangkatnya sama istiadah sing gak hadul nafsi. Asal gak hadul nafsi, kuncinya gak hadul nafsi. Ini kata lah maksudnya hadul nafsi. Kiai Musta'in itu zaman kiai mentabukan Golkar. Kiai Musta'in itu kiai Toreko yang pertama kali wani Golkar. Kiai Musta'in Jombang. Tapi benar-benar jadi undar betul dari universitas paling maju di NU. Paling bagus. Ya karena berangkat dari jihad memang. Dia itu berangkat dari. Yang saya yang kebetulan gitu. Jadi zaman itu sangat dekat dengan Pak Zaini. Jadi Pak Zaini itu saat Kiai Musta'in Golkar itu sering curhat itu. Waduh, ini kiai gara-gara Golkar gitu. Jadi beliau punya hitung-hitungan, suatu saat nanti fenomena modern NU itu modern itu. Makanya dia sering ngomong Golkar gara-gara itu dia memang saat ini cerita ke gue anak-anak saya kita kuliah Ino tenan jadi ngomong kuliah orang Ino itu dia betul sama alasan jadi kiai Mustafa nakal alasan jadi kiai Ino apa tinggi sebuti
secara de facto yang pegang agama itu kiai mufid, kiai memun, bagiannya itu, makanya kiai itu kan yang pegang agama di publik. Tapi ketika kepingin maju anak santri ini, sekolah itu izin terakreditasi terdaftar kudu ngemis di departemen. Departemen diisi wong kampus. Nah, orang ini bisa berbayar loh. Ini ada kayak over. Kau pengen maju anak umat tenan kudu ngemis. Wes ngono santri ini kok Ahmad bin Mustafa. Kok soleh? Kok setuju modern? Kok itu salah? Tapi salah pun mau zaman mondok. Mau reputasi ini salah ning pondok yo. Amen masakan mbek jagongan. Hanya nggak punya reputasi nyumbang pondok loh. Ada pondok butuh bangunan, butuh tempat mandi, butuh WC. Wih, ya mesti rata-rata mas pun. Untuk gunung, ya memang. Saya itu kan bahasa orang musyawarah betul sama guru-guru saya. Akhirnya ngerubah sih hati. Dia pun di bodoh-bodoh orang anaknya sekolah anak. Lah anak sing isek terkendali kok ki memang pinter. Di sekolah anak tak usah gede. Jadi potensi pacaran, mobil ringan. Hanya wis oleh di sekolah anak kuliah atau mesir. Lah anak sing over, langsung mulai cilik di sekolah anak. Ya pacaran terus. Lah sing over. Tapi itu Mustafa, betapa istihad ini itu sudah dipikir sebetulnya zaman Mbak Ahmad Siddiq, zaman Muhammad tidak sering jagoan di bapak. Dia mau tenang, jadi bingung. Aku nak salah, dia ino tenang, ino zaman. Satu zaman saat ini gimana? Zaman bangun masjid, zaman kiai ini, sepegang umat Islam sampai yang kiai masjid. Tapi prosedur jalur sumbangan, ono tanda tangan RT, RW sampai lurah. Kadang lurah itu, rum soleh lurah. Lalu berhubung gue kiri, lurah madang gue sebelah. Marah. Akhirnya belum lagi. Iya, gak suka ino tenang. Akhirnya sampai yang kedua, yang terus rubah. Yang dulu sampai zaman pondok ngidolak nemarat, tak usah roh dino lurah kan rubah. Ino tenang jadi marah kan ada. Rasane bro, waduh iya. Untuk orang rasane, mungkin di pangkat sendiri lurah, malah kayak midas lurah gak perlu ngemesnya ini kan begitu. Rubah. Makanya saya tuh minta sekali kados ke Ahmad dunia atau calon kiai kados Mahfud Lek Lukman. Apa sih susahnya dialek? Kados kula lah mau tanya sama guru saya. Apa sih susahnya dialek? Mereka kan banyak orang-orang soleh masih tersentuh oleh kita. Kayak kata loh. Misalnya kalau sampean bawa kita di anaknya kan mesti kenal kan. Kayak belum gak sampean ngawiti omong mboten. Karena soal, enggak nak ngomongi terus ini hati nasi. Kalau khawatir kecewa berarti gue berangkat merah krono amruwo. Kecewa sampean. Nah berangkat krono amruwo kecewane temu sih. Sampun pede dikersakno pengiran krono amruwo. Engko misale kecewaan Allah ya boten kecewa sampean. Kok sampean golek nafkah? Sampean golek nafkah adol roti ya krono amruwo golek nafkah. Gak payu lah boten kecewa kan. Ambek goleke kan boten kecewa kan. Tetap sudah merasa ibadah karena sudah ikhtiar kan begitu. Ya sama, kita diskusi tentang Amruddin dengan tokoh-tokoh itu ya ada gampang kecewa karena kita atas nama Amruwo. Jadi itu masalah-masalah sudah ini mumpung saya masih hidup, tak ingatkan terus. Jadi masalah-masalah sing nopo Mas Bro istihad Bali Maksum Mbak. Itu kan menang itu. Kata Kiai Memun tuh kalau cerita sama saya guru terbesar urusan negara itu Bali Maksum. Bali juga berguru sama abahnya Mbak Maksum. Di dulu zaman Eno mau ada organisasi yang namanya Eno Mbak Maksum lah restu juga ada gitu. Tapi ketika Mbak Sim meyakinkan ini loh, ada organisasi ini, kiai kumpulan kiai itu ketoro gergeten agak organisasi, akhirnya kerso, kiai sepuh kerso. Jadi Pak Inayat Dawai maal jamaah, kita tetap butuh jamaah. Merasa ini atau musola, lagi bangun musola mari rasing tentang jawab, nanti tentang jawab itu rasa. Ini mau bangun masjid ya, dia kebijakan apa sama rakyat? Misalnya karuan habis 100 juta. Jadi pikirannya sama kemungkinan proposal politik untuk ngemis. Resikonya bodoh. Ngemis itu dicueki orang juga. Misalnya pemberdayaan rakyat Gus, jadi rasa juga pejabat. Apa nak rasa pejabat gak kalahin aneh. Juga desa itu nak cangkeme ya, nimbang 2000 cangkeme muka dimai. Kan sama kan potensi inane itu. Akhirnya ubah. Dimulai gigi besar zaman Mbak Ali, sinten Mbak Musta'in sampai Mbak Ahmad itu kan anaknya muda kuliah. Nah ini yang terakhir kan uang mitos salam benteng terakhir rubah dia sumpah kayak tinggal coba yang bodoh itu tegal kerja. Bon tetap mulai. Sebenarnya yang goyang. No tetap mau rubah.
Balik mana kira nih kucing tidak boleh. Aduh, bacanya. Boleh. Fakat atena ala Ibrahim alkitab bahwa mata atena bukan alkim. Malam Sabtu tanggal pinten Pak?